Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reviana Silviani, NPM 1921030410, kelas H semester 4, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 9 makalah yang sudah saya pelajari pada mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Helma Maraliza, SEI MESY, selaku dosen pengampu. Langsung saja, yang pertama, pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, maka arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam. Basarnas memiliki kelebihan diantaranya adalah sebagai kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih, keahlian dari para arbiter, arbitrase bersifat rahasia, keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat non-presiden. Yang ketiga, pilihan penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan NKRI, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah pada zaman ini. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Yang keempat ada konsultasi. Layanan konsultasi itu merupakan proses dalam susunan kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Konsultasi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka. Mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Tujuan dari layanan konseling ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani mampu dalam menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang kelima ada negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang disebut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa.
Teknik negosiasi pada umumnya ada 5, yaitu yang pertama teknik negosiasi kompetitif, yang kedua teknik negosiasi kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik interest based. Selanjutnya yang keenam, mediasi. Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Mediasi secara luas adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediator sendiri bekerja sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mediator bertugas menolong para pihak yang memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Dengan demikian, seorang mediator harus bersikap netral, selalu membina hubungan baik, dan menjadi pendengar yang baik bagi kedua belah pihak. Ketujuh, ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima ataupun menolak rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui media konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua praktek ini adalah konsiliasi itu memiliki hukum acara yang lebih formal dibanding dengan mediasi. Seorang konsiliator memiliki peran intervensi yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada pendapat hukum. Legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa. Salah satu peran advokat atau pekerja hukum adalah memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara tertulis maupun lisan untuk orang yang membutuhkan atau klien. Legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian pengaturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Selanjutnya, materi terakhir dari kelompok 9, yaitu eksekusi, putusan arbitrase, dan ADR. Dari pendapat para ahli, pada prinsipnya hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya. Macam-macam eksekusi ada 4, yaitu eksekusi membayar sejumlah uang, eksekusi menghukum melakukan perbuatan, eksekusi real, parate eksekusi atau eksekusi langsung dalam hal kreditur menjual barang-barang tertentu debitur. Sekian kesimpulan materi dari saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.